Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hidroponik, ini adalah hari ke-40 usia melon ya, melon saya yang saya review. Ini adalah yang ketiga ya, yang ketiga, dimana kondisinya sekarang itu adalah sudah mulai berbuah ya, sudah mulai berbuah. Nah, kemudian perkembangannya di mana? Kita lihat ya masing-masing di media tanamnya. Oke, yang pertama yaitu yang ada di PVC, instalasi pipa PVC 30 in ya. Kalau kita lihat dari batangnya ini cukup kuat ya, cukup kokoh di sini. Nah, kemudian perakarannya bagaimana? Nah, perakarannya ini dalam pipa ini. Nah, pipa ini panjangnya 2 meter, posisinya yaitu di hampir di tengah-tengah. Nah, ini di ujung yang paling sini, yang paling ujung. Akarnya sampai sini. Ya, ini berapa jengkal ya? 1, 2, 3 jengkal. Itu akarnya sampai sana dan cukup banyak. Kalau yang ke sini tuh cukup panjang. Jadi kalau mungkin Anda ingin menanam melon di PVC, ini perlu dipertimbangkan yaitu untuk perakarannya ya, cukup banyak akarnya untuk melon itu. Nah, kemudian untuk daun ini sudah cukup banyak daunnya, kemudian sampai atas itu kira-kira ini ada 30 daun ya. Dan kemudian percabangannya ini banyak sekali ya. Jadi perkembangan percabangannya itu banyak sekali. Hampir di setiap daun ini ada percabangannya, 1, 2, dan sudah ada buahnya. Kemudian atasnya ini juga ada buahnya, ini juga ada buahnya, ini juga ada, dan hampir sampai atas ada cabangnya dan ada bakal buah ya. Nah, itu terkait dengan melon yang ada di media tanamnya atau di instalasinya itu menggunakan pipa ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang di media kokopit, nah, ini di kokopit sepertinya sedikit ada keterlambatan ya. Jadi cabangnya juga ada, tapi tidak ada bakal buahnya di paling bawah. Kemudian semakin ke atas kelihatannya juga cabangnya tidak ada, belum muncul ya. Tapi kalau untuk bunga betinanya itu sudah banyak. Ini untuk daunnya setengah dari yang di pipa tadi. Ini nutrisinya saya masih menggunakan nutrisi daun seperti halnya yang ada di PVC tadi ya. Ya, bisa Anda nilai sendiri, bakal buah belum ada ya. Oke, jadi seperti itu perkembangannya yang saya tanam di kokopit. Ini sebenarnya kemarin pada saat saya pindah tanam ini malah yang paling besar ini ya. Jadi di Semayan ini yang paling besar, tapi kenapa kok seperti ini pertumbuhannya? Nah, kemudian yang ada di model meja seperti ini. Nah, kita lihat di sini perkembangannya hampir sama dengan yang ada di pipa ya. Percabangannya banyak. Ini kalau percabangannya malah lebih panjang lagi ya, lebih panjang-panjang lagi. Dan di situ juga ada bakal buahnya. Bakal buahnya banyak. Jadi juga hampir di ini lagi ya, di cabang ya. Tapi untuk bakal buah itu lebih besar yang ada di PVC, lebih duluan ya. Nah, ini batangnya juga cukup kuat dan daunnya ini lebih banyak yang ada di
model ini, model meja seperti ini daripada yang ada di PVC. Oke, sampai atas ini daunnya lebih banyak ya. Oke, kemudian perakarannya bagaimana? Kan saya tunjukkan, harus buka ini ya. Nah itu perakarannya juga cukup panjang, sampai sana ya, sampai sana, karena aliran airnya berputar ke sana ya, ke akar itu, kemudian balik lagi ke sana, jadi ikut terbawa aliran sampai sana, dan panjang sekali. Dan untuk akarnya kelihatannya juga sehat ya, putih. Ini untuk nutrisinya sama ya seperti yang saya gunakan untuk yang di PVC, jadi menggunakan jenis nutrisi yang sama. Oke, seperti itu yang ada di meja. Oke, kemudian yang ada di DBS model ini, model box es krim ini. Ini kenapa ya kok seperti ini ya? Kok kelihatannya ini kena hama ini ya? Kelihatannya kena hama ini. Daunnya kecil-kecil, kemudian cabangnya juga belum muncul. Ya, belum muncul. Dan untuk tingginya enggak begitu tinggi ya. Daunnya kayak kurang sehat gitu ya, mungkin apa kena hama. Kalau menurut teori ini seharusnya lebih besar gitu ya, karena menggunakan model seperti ini untuk nutrisi lebih tercukupi. Untuk akarnya sebenarnya bagus ya, akarnya putih bersih dan banyak juga, tapi kenapa kok seperti ini perkembangannya? Oke, itu ya, jadi perbandingan yang sudah saya lakukan ini mungkin tidak sama dengan yang ada di tempat Anda mungkin ya, karena memang faktor yang lain juga banyak yang mempengaruhi. Jadi ini adalah hasil dari uji coba saya sampai usia ke 40 hari. Oke, sebagai materi tambahan ya, di sini ada perawatan yang harus dilakukan pada saat melon sudah mulai berbuah. Ya. Yang pertama yaitu proses pembuahan, karena di sini di dalam greenhouse pembuahan itu harus dilakukan secara manual. Dengan cara apa? Kita ngambil bunga betina itu bunga jantan ya, maaf, bunga jantan itu tidak ada buahnya seperti ini. Kemudian ini kita ambil ya, jadi kita potong seperti ini. Nah, kemudian ini kelopaknya kita hilangkan. Nah, seperti ini, kalau bisa sampai bersih seperti ini ya. Aduh, ini tangkainya putus. Nah, kemudian ini kita masukkan pada bunga jantan. Jadi kita masukkan ke sini ya, ke dalam sampai mengenai dalamnya. Nah, sampai sana. Jadi kita oles-oleskan gitu. Ini putus ya. Seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan cotton bud ya. Jadi bunga betina kita ambil serbuknya, jadi serbuk bunganya, kemudian kita oles-oleskan pada bunga jantan, bunga betina ya gitu. Jadi dari bunga betina kita ambil, kemudian kita oles-oleskan di bunga jantan, kita ambil, kita oleskan di bunga betina, kemudian kita oleskan menggunakan cotton bud
ya, salah satunya dengan cara seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk cabang ini kita potong. Jadi yang mungkin cabang yang sudah tidak produktif seperti ini misalkan, ini kita potong. Kemudian kalau ada buahnya, ini kita potong di depan, di ujungnya, kurang lebih di daun yang kedua. Ya, setelah yang ada buahnya ini. Ini tujuannya apa? Untuk memaksimalkan pertumbuhan pada buah. Jadi seperti ini kita potong. Kemudian ini juga kita potong. Nah, ini ada buahnya ya, jadi kita potong di sini. Kemudian jika ada daun yang sudah menua seperti ini, kita potong aja. Tuh. Ini juga. Nah, yang atas karena masih subur, masih bagus, kita biarkan aja. Kemudian ini nanti apabila sudah mulai buahnya mulai besar, ini ujungnya kita potong sekalian. Nah, ini juga ujungnya. Gitu. Baik sahabat hidroponik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan review menanam melon yang saya tanam di berbagai model instalasi. Oke, semoga bermanfaat. Ditunggu review berikutnya ya, perkembangannya seperti apa sampai nanti panen. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.